guys, aku mau buka private Q&A session buat kalian. Dua orang pemenang akan mendapatkan masing-masing 30 menit untuk private Q&A session bareng aku. Kamu boleh nanyain CV, interview, karir, atau apapun. Pemenangnya akan dipilih dari komen terbaik. Kalau kamu belum berkesempatan untuk menang, gak apa-apa karena ini akan ada part 2-nya. Kamu ada rencana menikah? Duh, jawab apa ya? Orang tua kamu kerja di mana? Pekerjaan orang tua saya... Kalau kamu gak nyaman ngejawab pertanyaan ini, coba cara ini ya. Untuk saat ini saya masih fokus dengan karir saya. Kedua orang tua saya bekerja di perusahaan swasta. Orang tua saya sedang menikmati quality time mereka di rumah, Ibu. Kamu harus nanya 5 hal ini sebelum tanda tangan kontrak. Bu, boleh gak saya dapat copy job desk untuk posisi ini? Apakah bisa dijelaskan tentang pekerja yang memiliki bisnis sampingan? Kemudian bagaimana pekerja yang memiliki keluarga atau kerabat yang bekerja di satu perusahaan? Kalau hak cuti gimana, Bu? Oh, saya juga pengen tahu, Bu, tentang sistem penalti di sini. Anyway, apapun yang menurut kamu penting sebelum menerima pekerjaan, kamu harus tanya. Kalian tahu nggak sih, ini hal yang paling sering disebutin HR dan maksud dibaliknya. Wah, kamu berprestasi banget ya di pekerjaan sebelumnya. Kita akan kabarin kamu proses selanjutnya secepatnya. Challenge kamu selama bekerja di bidang ini kira-kira apa? Boleh tahu ekspektasi gaji kamu ada di angka berapa? Saat ini kita belum ada keputusan untuk hasil interview kamu. Oh, kamu baru menikah. Kapan ada rencana punya anak? Sekarang nulis deskripsi diri dan about me di CV. Yuk sama-sama belajar. Daripada nulis yang kayak gini, lebih baik pakai contoh kayak gini untuk yang fresh graduate. Dan yang kayak gini kalau kamu udah punya pengalaman kerja. Yang penting ketika kamu nulis about me atau deskripsi diri di CV, pastikan selalu ada background edukasi atau karir, kualifikasi atau pengalaman, dan goal karir kamu. Stop ngirimin CV dengan cara langsung datang ke perusahaan. Kamu lebih baik ngirim CV melalui email dengan nyobain draft berikut. Kalian kita belajar nulis email lamaran pakai bahasa Inggris. Paragraf pertama kasih tahu gimana kamu nemuin lowongan itu. Kedua, alasan kenapa kamu kandidat yang pas. Yang terakhir, selalu ucapin terima kasih. Dan yang paling penting sekaligus yang paling sering dilupain, jangan lupa attach CV-nya di email. Kak, isi CV attach friendly apa aja sih? Tahu nggak sih CV itu mau attach friendly atau enggak? Basicnya tetap sama. Yang membedakan itu cuma template dan format karena CV attach friendly harus bisa kebaca sama sistem supaya dia bisa nge-pick up keyword yang ada di CV kamu. Nanti di akhir video aku kasih contoh, tapi intinya CV ATS friendly itu yang pertama lebih ke traditional CV, biasanya formatnya itu chronological. Yang kedua lebih simple dengan heading yang jelas. Jangan ada kata singkatan seperti singkatan gelar atau yang seperti ini. Dan ini contohnya. Tahu nggak sih kalau kata ini adalah kata yang paling menarik dalam bahasa Inggris. Dari kata ini aja kita bisa mengekspresikan cinta, ketidaknyamanan, kecurigaan, dan lain-lain. Contohnya, you. What the fuck is going on here? I can't understand this job. What the fuck are you doing? I love you. I had a great time. Hey, how the fuck are you? Get the fuck out of here. Udah tahu kan fungsinya, jadi jangan cuma digunain untuk yang gak baik. Gimana cara nulis pengalaman kerja di CV kalau kita pernah punya bisnis sendiri? Pertama, identify posisi kamu di bisnis tersebut. Apakah kamu foundernya atau kamu seorang partner yang bersama-sama membangun bisnis tersebut dengan si founder? Atau mungkin kamu ownernya? Kamu tinggal tulis kayak gini, ada nama perusahaan dan posisi kamu. Kemudian di bawahnya kamu jelasin tanggung jawab utama kamu. Kalau kamu yang ngurusin penjualan, kamu bisa tulis ini. Dan kalau kamu juga yang rekrut staff, kamu tinggal tambahin ini di bawahnya. Terus kalau kamu juga accountingnya, kamu tinggal tambahin ini. Kalau ada yang masih bingung, komen ya. Bu Yu, boleh dong CV aku di review? Oke, kita sama-sama belajar ya guys. Untuk data diri udah benar, jadi cukup lampirin nama, nomor telepon, alamat email, dan LinkedIn. Kalau untuk summary, aku akan lebih rekomendasiin untuk diganti dengan objektif. Karena kalau summary itu lebih fokus ke kualifikasi kita, kalau objektif lebih fokus dengan karir goal kita. Di sini kamu nggak perlu lagi nambahin tanggal lahir, agama, dan marital status. Di bawah summary, lebih baik kamu masukin pengalaman PKL atau skill. Nanti edukasinya bisa di bawahnya. Untuk responsibility kamu selama PKL, mungkin kata-katanya bisa diganti seperti contoh berikut. Kamu kan udah 2 tahun nih kerja di posisi yang sama. Kira-kira 2-3 tahun lagi goal karir kamu apa? Nggak ada sih, Bu. Saya gini aja juga nggak apa-apa kok. Oke, kalau gitu kamu cari tempat lain aja. Loh, kenapa, Bu? Kalau kamu nggak tahu ke depannya ngapain di pekerjaan ini, apa gunanya kamu dan saya di sini? Kamu di sini nggak punya tujuan. Jadi apapun kerjaan yang saya kasih, ya udah hasilnya begitu-begitu aja. Kalau tim saya nggak berkembang, gimana caranya saya mau berkembang? Itu omnibus law kok belum diberlakukan ya di kantor kita? Kan lumayan tuh dapat kompensasi tiap perpanjangan kontrak. Emang kamu beneran tahu omnibus law itu apa? Enggak juga sih. Ya udah, perusahaan ya anteng aja, orang kita sebagai pekerja juga nggak tahu. Dari yang aku baca sih kita dapat kompensasi gitu tiap perpanjangan kontrak. Bener sih, terus memang kan itu hak kita. Cuman kalau perusahaan nggak ada budget dan kita juga nggak pernah nanya, ya udah. Tadi aku interview terus HRD-nya tahu dong kalau aku lagi hamil. Gimana? Ya takut nggak terima aja. Soalnya kan rumornya banyak perusahaan yang nggak terima kerja pas kita lagi hamil. Ya sih, ada yang kayak gitu. Soalnya mereka nggak mau kamu belum kerja setahun, udah ngambil cuti panjang. Takut dikira kurang produktif katanya. Padahal kan hamil itu hak asasi kita ya. Kamu udah semester berapa sekarang? Ya elah, CV-nya juga nggak dibaca. Guys, kalian juga bisa loh menilai seorang interviewer. Kalau interviewer nyepelin kamu pas interview, nggak ada alasan untuk kalian nggak nolak pekerjaan tersebut kalau diterima. Ingat, kerjaan itu nggak cuma soal gaji
gaji itu bisa habis gitu aja. Tapi kalau kamu punya ilmu, kamu yang akan dicari perusahaan. Jadi jangan pernah buang waktu kamu untuk kerja sama orang yang gak bisa kasih kamu ilmu. Macem-macem alasan resign yang sering dipakai orang dan makna sebenarnya. Alasan saya resign, saya pengen cari tantangan baru. Saya pengen buka bisnis. Saya pengen nikah dan mulai fokus dengan keluarga. Sebenarnya saya pengen lanjut kuliah lagi. Saya disuruh pulang kampung sama orang tua saya. Kamu single parent ya? Terus kalau kamu keterima di sini gimana nanti kamu mau ngebagi waktu kamu? Seperti yang sudah Ibu lihat di CV, saya sudah bekerja sebagai administrative assistant selama 4 tahun. Dan selama itu juga saya juga ngurusin anak saya. Saya dipercayakan untuk role ini selama 4 tahun karena memang kelebihan saya adalah di task management. Jadi saya yakin kompetensi yang saya punya sangat cocok dengan pekerjaan yang saya lamar. Heran, kenapa waktu itu banyak orang demo ya? Karena Omnibus Law. Ya karena ada penolakan lah. Siapa yang mau jadi pegawai kontrak terus-terusan? Pokoknya macam-macam deh alasannya. Aku malah nggak pengen loh jadi karyawan permanen selagi masih muda. Lagian kalau dikontrak kan dapat kompensasi. Kalau masih muda nggak usah cari-cari permanen dulu, cari experience, explore. Jangan mau lo kejebak sama comfort zone. Kamu tamat SMA belum ada pengalaman, kenapa kamu ngelamar ke sini? Karena saya yang paling membutuhkan pekerjaan. Jangan pernah jawab kayak gitu di interview manapun. Perusahaan gak peduli siapa yang paling butuh kerjaan atau gimana kondisi financial kamu. Jawaban kamu harus berdasarkan riset. Contohnya, perusahaan ini dikenal dengan komitmennya dalam memberikan kesempatan berkarir untuk tamatan SMA ataupun fresh graduate. Hubungkan statement yang tadi dengan alasan kamu. Hal ini memotivasi saya untuk jadi contoh ke adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Jadi walaupun mereka baru lulus SMA, mereka tetap punya kesempatan. Catat, kalau kalian gak punya pengalaman, perusahaan akan menilai kalian dari personality atau kompetensi. Contohnya komunikasi, problem solving, teamwork. Intinya, skill itu bisa diajarin, tapi personality enggak. Kalau kamu baru tamat SMA dan confident dengan personality kamu, buruan lamar kerja sekarang karena kita lulus lagi buka banyak lowongan kerja. Kamu bisa menangin hadiah ini kalau kamu ngelamar dari tanggal 1 sampai 12 Desember pada event lamar cepat, rezeki berlipat. Udah tahu nggak sih cara buat CV tanpa pengalaman kerja? Yang pertama, buat objektif CV yang isinya tentang background dan karir goal kamu. Kedua, hindari membuat chronological CV. Instead, setelah objektif, masukin edukasi atau training yang pernah kalian ikuti. Lebih baik lagi kalau pekerjaan yang kalian lamar itu berhubungan dengan training yang pernah kalian ikuti. Yang ketiga, experience. Walaupun kalian nggak punya pengalaman kerja, kalian tetap bisa masukin pengalaman kalian selama ikut organisasi ataupun project. Yang terakhir, skill. Kalian bisa masukin Microsoft Office, data entry untuk technical skill, dan problem solving atau teamwork untuk non-technical atau soft skill. CV buat magang, tahu nggak sih buat CV magang itu sebenarnya gampang banget. Tetap yang pertama kalian masukin nama, alamat, nomor telepon, dan email. Kedua, buat objektif kalian itu nggak bertele-tele dan punya poin. Jadi jangan kayak gini atau kayak gini, lebih baik contohnya kayak gini. Selanjutnya isi skill kalian yang relevan, tapi jangan kayak gini. Lebih baik dibuat bullet point kayak gini. Kemudian masukin edukasi plus detail prestasi dan ekstrakurikuler yang pernah kalian ikuti. Next, experience. Kalau belum punya yang informal juga nggak apa-apa. Misalnya kalau kamu pernah punya bisnis kecil-kecilan, volunteer, atau organisasi. Ini dia contoh urutannya. Guys, yuk kita review CV lagi. Dan tau nggak sih kali ini CV-nya datang dari seorang hotelier. Semoga kalian bisa belajar dari sini ya. Kalau udah punya pengalaman kerja kayak gini, lebih baik profilnya ini diganti dengan summary, di mana isinya itu adalah skill-skill kita. Di bagian experience ini harusnya nggak ada job desk karena HR itu pengen ngelihat apakah kita punya highlight dari responsibility kita atau achievement tertentu. Di pengalaman kerjanya ini juga nggak ada tahun atau durasi kerjanya, jadi mungkin bisa ditambahin. Untuk skill mungkin bisa ditambahin lagi karena dari pengalaman kerja pastinya ada skill tambahan. Ketika buat CV atau pas interview nggak perlu menyebutkan kata-kata ini, atau ini. Tahu nggak sih menyebutkan kata-kata tersebut nggak akan meyakinkan HR kalau kalian kandidat yang tepat. Plus HR tahu kalau semua kandidat akan mengatakan hal-hal yang luar biasa tentang diri mereka. Jadi ketika di situasi seperti ini lebih baik kita, pertama kita bisa ngomongin passion ketika ditanya tentang diri kita. Yang kedua, biasakan untuk kasih cerita singkat tentang apa yang sudah kamu capai dan bagaimana kamu mencapai. Mau itu cerita tentang proyek kecil atau besar, dapat promosi atau dapat pekerjaan di satu perusahaan, semua itu achievement. Dan kalian bisa pakai story itu untuk meyakinkan HR tentang kualitas kalian tanpa harus menyebutkan kata-kata ini, atau ini. Belajar perkenalan diri untuk interview dalam bahasa Inggris yuk. Kalau pas interview ditanya, tell me about yourself. Ini sama aja konteksnya dengan please introduce yourself atau can you please tell me about yourself. Ngejawabnya gini, kamu bisa mulai jawaban kamu dengan I graduated from X University majoring X. Jangan dimulai dengan bilang thank you for the opportunity, my name is, I live in, I have 2 brothers. Kalimat thank you for the opportunity bisa kamu sebutin di akhir interview. Step kedua, kamu boleh lanjutin dengan background kamu. Kamu bisa jawab pakai ini atau ini. Yang terakhir, kamu boleh kasih tahu
karir goal kamu atau passion kamu di bidang tersebut. I applied to this position because I want to expand my experience in human resources. The reason I applied to this position because I have built an interest towards human resources during my internship. Hasil akhirnya nanti seperti ini. Gimana caranya bilang enggak ke atasan kamu? Ketika kamu pengen nolak sesuatu, jangan pernah pakai kata mungkin atau kayaknya. Kata tersebut bisa membuat kamu terlihat wishy-washy dan gak tahu prioritas kerja kamu. Mulai dengan penjelasan singkat seperti, oh boleh banget Pak, saya cek dulu prioritas saya hari ini ya Pak, sebentar saya akan get back ke Bapak. Baik Bu, saya masukin dulu ke tas list saya ya, soalnya saya lagi ada komitmen yang lain. Jangan stop di sana, kamu harus kasih alternatif. Bu, kebetulan saya lagi di tengah-tengah project, boleh saya kerjain setelah ini? Bapak deadline-nya kapan? Biar saya sesuaiin di tas list saya. Setelah itu kamu harus stick dengan deadline yang sudah disetujui. Ini kamu backgroundnya A, kok ngelamarnya Z? Ya Bu, saya banting setir karena pekerjaan saya yang lama kena dampak pandemi. Maaf, Ibu udah baca CV saya semua belum? Udah, saya udah baca semua. Kalau Ibu udah baca semua, pasti Ibu mau mempekerjakan saya. Kok kamu pede banget? Soalnya saya punya sertifikat pelatihan IT yang nyiapin saya untuk langsung terjun kerja. Ah, zaman sekarang mah banyak pelatihan. Bener Bu, tapi Ibu tahu nggak sih sertifikat saya ini langsung rekomendasi dari ACE. Saya udah ngantongin sertifikat dari Google dan CompTIA Plus Bu. Ibu yakin nggak mau nerima saya? Hah? Kok bisa? Iya Bu, soalnya pelatihan ini dari Google Career Certificate yang bisa dilakuin kapan aja dan di mana aja. Ada beasiswanya juga, dan kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak apa-apa karena ini pakai bahasa Indonesia. Yang mau banting setir dan tertarik di IT, upgrade skill kamu sekarang. Oke, jadi aku mau kasih lihat kalian satu contoh CV dan apa yang harus diperbaiki dari CV tersebut. Jadi ini contoh CV yang sering banget dipakai dan kalian bisa lihat di data dirinya itu terlalu banyak informasi. Nah, banyak orang ngebuat biodata dirinya itu panjang banget supaya seakan-akan CV-nya itu kelihatan full. Ini aku akan kasih tahu perbaikan untuk CV yang tadi. CV itu ada dua format, satu chronological, satu functional atau combination. Nah, kalau dia chronological, working experience-nya itu masuk di section pertama, kayak gini. Ini dia yang chronological, jadi setelah data diri singkat, dia langsung masuk ke working experience. Yang kedua, which is itu yang functional, bentar ya, kacamata ini ngelorot terus dari tadi. Untuk kamu yang berkacamata harus banget nih punya specs wax biar nggak melorot-lorot. Ini supposed to be nggak melorot lagi ya. Tinggal diolesin di bagian hidung, sih udah nggak melorot lagi. Yang kedua, fog off ini benar-benar bikin lensa kering dan bersih banget. Kalau dia functional atau combination, section pertamanya itu bukan experience tapi skill. Dan format functional ini direkomendasiin banget kalau kamu sempat nganggur. A Day in My Life Ubud Edition. Ayo, siapa yang udah kangen sama Ubud? Banyak orang bilang kalau di Bali itu apa-apa mahal, makan juga mahal. Sebenarnya kalau kita rajin cari informasi, ada aja tuh yang enak dan affordable. Kayak tempat ini nih, kalau aku ke Ubud nggak tahu kenapa aku harus makan di sini. Makanannya enak, datangnya cepet, view bagus, dan family friendly loh. Kalau kalian ke Ubud harus banget nih singgah ke Green Kubu. Akhirnya sampai di hotel dan hal pertama yang aku lakuin adalah cuci muka. Muka aku tuh gampang banget jerawatan, dan cara yang paling gampang untuk mencegah jerawatan ya sebenarnya sering-sering cuci muka aja. Dan produk yang paling cocok buat aku selama ini ya Scarlett Brightening Facial Wash. Makasih, Beb. Pagi-pagi buat kopi dulu untuk suami, baru bisa siap-siap. Hampir 3 tahun bareng suami, dia belum pernah ke Kintamani. Jadi hari ini kita mau ke sana. Udah mandi, yuk kita skincarean dulu. Tempat yang mau kita datangin ini view-nya bagus banget. Jadi biar fotonya glowing, Scarlett Glow Toning Serum gak boleh ketinggalan. Biasanya Glow Toning Serum ini aku pakai setelah Acne Essence Toner, biar hasilnya lebih bagus aja gitu. Selain cocok untuk semua jenis kulit, ini ngebantu banget sih untuk muka aku yang jerawatan. Oke, Kintamani, off we go. Ini dia tempat favorit aku di Kintamani. Tuh, lihat view-nya. Bagus kan? Judulnya kita nge-brunch, makanannya enak dan instagramable. Nih lihat kurang lahap apa coba. So that was a day in Kintamani. Mau tahu nggak apa yang ngebuat interviewer ilfeel sama kita waktu interview? Yang pertama, pernah nggak sih ngerasa kalau kadang-kadang kita memberikan penjelasan yang terlalu detail dan terlalu banyak pada saat ngejawab pertanyaan interview? Keinginan kita untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi itu nggak boleh jauh lebih besar daripada memberikan inti jawaban yang diminta. Yang kedua, omdo. Ini contoh omdo yang sering dibilang orang. Saya adalah pekerja keras, problem solver, dan team player. Instead, kamu harus ngasih bukti dari story kamu. Salah satu kelebihan saya ada di delegation dan task management. Di tempat kerja sebelumnya, tim saya selalu lembur dan kebingungan dalam memprioritaskan pekerjaan. Saya melatih mereka dalam task management dan mendelegasikan tugas yang tepat. Dalam 1 bulan, mereka mulai mengerti cara mengatur tugas mereka sehari-hari dan mulai pulang on time. Yuk kita review CV lagi, siapa tahu ini punya kamu. Di sini foto, nama, dan kontak itu aku tutup. Bagian tentang saya mungkin lebih baik dimasukin summary karena udah punya pengalaman kerja. Data pribadinya yang ini terlalu lengkap, sebenarnya yang ini
ini aja udah cukup. Kemudian pengalaman kerja mungkin bisa dipindahin ke atas, sisanya bisa ngikut ke bawah. Yang kedua, ini fotonya perlu diganti. Jadi karena kita ngelamar ke dunia profesional, so let's be professional. Ini space-nya terlalu lebar, mungkin supaya kelihatan full ya CV-nya. Tapi sebenarnya kita bisa masukin informasi lain seperti hobi atau personal interest. Buat CV kalau bisa diketik aja, apalagi sekarang semuanya udah serba digital. Tapi hati-hati ya, kelamaan depan komputer bisa buat mata rabun, merah sampai sakit kepala. Selalu pakai kacamata anti radiasi, apalagi kalau frame-nya gemes kayak gini. Kalian juga bisa nyobain frame-nya secara virtual di Instagramnya @25flix. Kenapa ya kadang-kadang pertanyaan interview itu susah? Nah, tahu nggak sih ternyata setiap pertanyaan interview itu ada maksudnya masing-masing. Aku kasih tahu ya. Kalau kamu ditanya tentang pengalaman pertama kali masuk kerja atau ditanya mengenai tantangan, ini si HRD pengen cari tahu skill kamu dalam beradaptasi. Bagaimana kamu beradaptasi di lingkungan baru atau di tantangan baru. Kalau kamu dikasih pertanyaan ini, udah jelas banget dia pengen tahu cara kamu ngatur waktu dan pekerjaan kamu. Jadi kamu akan jelasin bagaimana kamu menyelesaikan beberapa hal di saat yang sama dengan hasil yang diminta. Kalau kamu ditanyain ini, pasti dia pengen tahu skill kamu dalam teamwork atau kepemimpinan kalau kamu ngelamar ke posisi leadership. Contohnya, apakah kamu akan membantu staf baru dalam proses transisi atau enggak? Menurut kalian format CV itu lebih bagus PDF atau Word? Kalau kalian nggak mau isi CV-nya berantakan dan urutannya berubah-ubah, lebih baik kalian pakai format PDF. Soalnya kalau kalian pakai Word dan dibuka di device yang berbeda, isinya itu bisa berantakan. Nah, untuk perusahaan yang pakai ATS, biasanya format CV yang direkomendasikan adalah Word. Jadi kalau kamu ngirimnya PDF, ada kemungkinan sistem nggak bisa pick up keyword yang ada di CV, dan ini akan merusak kesempatan kamu untuk interview. Kamu lebih pilih kerjaan atau keluarga? Ada yang pernah ditanyain gitu? Ayo, kira-kira jawabannya gimana? Sebelum aku kasih contoh jawaban, menurut aku hal ini nggak seharusnya dijadiin pertanyaan. Perusahaan nggak seharusnya letakin karyawan di antara dua pilihan tersebut. Toh kalau keluarga kita di rumah happy, kita akan kerja dengan perasaan yang happy. Oke, contoh jawaban pertama. Kalau kamu emang mau memilih antara dua hal tersebut, then simply kasih tahu apa pilihan kamu. Kedua, kamu boleh pakai jawabannya. Sebelumnya mohon maaf Ibu, tapi menurut saya hal ini tidak bisa dijadikan pilihan. Yang bisa saya sampaikan ke Ibu, dengan semua pengalaman saya confident untuk bisa mengatur dan memanage pekerjaan saya sesuai dengan harapan perusahaan. Skill ini membuat saya bisa menyelesaikan semua tanggung jawab saya baik di rumah maupun di kantor.